Onyx Esports agar tetap bertahan di lower dan menuju ke arah grand final, dan juga untuk saudara-saudara kita semua yang berada di Nusa Tenggara Timur. So, Amin. kita doakan yang terbaik dan kita bakal mulai berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Let's go to the land of down, Indonesia. Berikan semangat kalian, tunjukkan semangat kalian di kolom komentar, karena kita akan mengawal Onyx Esports untuk memenangkan pertandingan melawan Blacklist International. Yes, inilah dia best of 3 series lower bracket, tentunya match pertama kita di hari yang keempat dari gelaran playoff M3 World Championship. Edward langsung saja benar-benar dipukul mundur dikarenakan kita tahu untuk stack dari Uranus ini di early game benar-benar minim banget, dan bahkan dari segi regionnya emang tidak sekuat hero seperti Hylas. Makanya untuk sekarang dia bahkan di freeze lane dan kehilangan satu gerobak EXP lainnya. Jadi ini bakal keuntungan untuk Boots tentunya di early game. Yes, bener banget. Dan bukan hanya itu aja, dari Edward sendiri pun harus memaksa stack terhadap para satu buah jungle yang dimiliki dari seorang Wise. Dipinjam dulu stacknya, Edward mencoba untuk memaksakan ke arah depan sana. Ada Keyboy yang bakal coba untuk mengganggu pergerakan Little Wanderer. Kali ini kita lihat para pemain dari tim Blacklist International, mereka dua orangnya tidak akan melewatkan posisi di Little Wanderer. Sedangkan Oheb coba untuk memaksakan keadaan. Lihat one more situation, Oheb masih mau lebih, tapi ternyata Keyboy depan sana. Cepat mendapatkan, mencoba dibalikan keadaan. 1-1 agresif gaming di bottom lane from Blacklist dan juga Onyx Esports. Iya, tapi Oheb hanya mendapatkan assist, dan bahkan Keyboy kali ini trapnya udah mulai connect. Akan dapetin 1 poin kill lagi sepertinya dengan No My Venus yang harus ditumbangkan, dan bahkan pasifnya tidak akan mampu untuk menumbangkan ke arah Keyboy. Alright, dan kali ini menuju ke arah mid lane, Drian diganggu pergerakannya Wise dan juga Haji. Bahkan ini Wise harusnya dapetin stack dan lalu bergerak posisinya menuju ke arah sebuah turtle. Objective Gaming kali ini udah diberikan permainan oleh tim Blacklist International. 4 player bahkan sudah standby on position. Sedangkan Onyx Esports lebih merelakannya. Dia mengejar dari segi jungle dan juga bahkan Oheb mengambil pilihan kali ini. Now strike telah dikeluarkan, Flicker mau nggak mau, dan bahkan Oheb memilih untuk mundur, ditukar dengan satu buah altar shield gold turret yang sangat-sangat mahal, Profesor. Oh my Venus bahkan dalam keadaan yang cukup low. Haji juga harus dipaksa untuk mundur. Arrow dilontarkan namun tidak ada target yang bakal connect. Di sisi lain Oheb dia terzoning out walaupun dia sudah menggunakan Renner, tapi kali ini lihat bagaimana gold shield turretnya benar-benar sudah habis. Apakah bakal digunakan dari segi penetrate-nya? Tapi Oheb mau tidak mau dia terzoning out dengan keadaan dari Keyboy yang dia sudah memantau dengan lele scope kali 8-nya. Alright, dan bukan hanya itu aja. Lihat kali ini para pemain dari tim Blacklist International, mereka agak sedikit terpressure. Karena apa? Karena penggendong handal mereka Oheb outplay hebat kalau kata Profesor KB. Di bottom lane sedikit kesulitan. Bahkan Wise dengan free farm yang dia miliki, dia memiliki satu buah keunggulan, satu level atas seorang Sans yang gak santuy banget. Di late game nanti harusnya Sans bakal bisa memberikan damage, dan bahkan ada rotasi telah dilakukan. Boots bakal mengawal di arah bottom lane, dan ini dia PT bongkar turret sejahtera. Fokus Gaming dan Keyboy tetap menjaga pergerakan dari arah gold lane-nya. Mirrornya Arashi, lihat bagaimana yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Ya, Onyx langsung melakukan rotasi dan mastiin kayak langsung ada pressure di bawah dari Boots. Dan sekarang langsung cewek ada kesempatan buat mengambil tower lebih. Ada rotasi yang disamakan oleh Blacklist, tapi sekarang mereka langsung di counter dengan play agresif dari Oheb. Ya, Oheb nggak mau kalau seandainya ada yang terpick off lagi, tapi kali ini bahkan levelnya tidak jauh berbeda. Cewek kali ini benar-benar harus lebih sabar karena Renner ini benar-benar jauh banget range-nya. Dan dari Popol Kupa emang nggak bakal nyampe untuk untuk ke arah Rennernya. Tapi untuk dari segi setup ke arah Turtle, Wise masih coba untuk mengamankan objektif secure farmingnya. Dia level 7, dan dibandingkan dengan Sans yang bahkan baru mendapatkan ke arah satu purple buff, kayaknya agak sedikit ketinggalan level di early game seperti ini. Oke, Dr. Hunter Boots kali ini di arah bottom lane. Lihat Edward mencoba dipukul mundur, tapi ternyata Boots terkena damage yang cukup harus di respect. Damage-nya udah lumayan sakit. Turtle kali ini tidak akan dilepaskan, tidak akan dilontarkan begitu saja. Mencoba dibalaskan keadaan. Ada Edward di depan sana, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Boots, tapi
damage terlalu besar dan Haji is coming. Sans, retribution from Wise atau Sans yang akan mendapatkan ini. Restrictor dikeluarkan, melakukan zoning out. Ling Over dikeluarkan, tapi lihat fire dan Restrict berhasil kabur dari gerakan seorang Haji. Boots, cross pathway, Cewek is coming. Mengganti semua pergerakan para pemain dari Blacklist International. Oh my Venus terzoning out. Turtle diamankan, tapi ternyata itu tidak. Tinggal lihat. Ada satu Oh my Venus yang ditangkap. Langsung coba dimakan. Boots flicker ke belakang. Dan bahkan Wise terperangkap kali ini. Lihat, Edward, Keyboy udah mencoba melakukan satu buah karote di belakang sana. Harus menembak satu buah Edward. Damage-nya mencoba dibendung. Tapi lelenya on point. Put seorang diri. Dan Cewek is coming. Bersama seorang Trian. Edward harus tumbangkan. No, still survive the bottom lane. Dan bahkan kali ini tidak ada korban jiwa sama sekali dari teman-teman Onyx Esports karena walaupun Keyboy-nya low banget, tapi ternyata kali ini masih mampu untuk back for safety. Arashi. Nah, karena item Drian, baru kita mau ngomongin ada Clock of Destiny udah mulai scaling tapi diamankan oleh Blacklist International. Dan biarpun mereka tadi dapat kesempatan buat kurang lebih counter engage ya, ada fight yang bagus banget dari Onyx Esports. Kita lihat Cewek udah punya Breath of Despair, jadi sekarang damage-nya udah makin kerasa banget. Dan Sans dengan Warx pastinya udah mulai mau mencari situasi di mana dia bisa menggunakan Pakito, hero yang kuat banget di early game buat mencari keunggulan yang agak lebih gitu. Karena Edward sekarang udah punya Enchant Talisman juga, jadi dia bisa di lane tanpa henti ya, terus-terusan, jadi nggak usah balik. Out of nowhere ternyata ada 1 poin kill yang diamankan di bagian top lane dan di bottom lane hanya clear wave saja. Mid lane-nya bakal didorong. Lihat Wise-nya benar-benar coba untuk diporak-porandakan. Kali ini dinosaurus besar harus dipaksa untuk mundur dan bahkan dikat begitu saja. Kali ini lihat apakah mampu untuk bertahan. Yes, Wise-nya masih bisa untuk melakukan Dinosaurus welcome. Tapi lihat retribution dan bahkan knockout strike langsung ditumbangkan di sedikit selengkat saja kaki dinosaurusnya walaupun ada 4 Mas. Terpotong rotasi yang dilakukan Blacklist International dari top lane, terpotong dan bahkan lihat Wise lagi-lagi dipisahkan dari Oh My Venus, tidak bisa di cover. Benar-benar zoningisasi yang luar biasa dari tim Onyx Esports. Bahkan Turtle kali ini tidak akan dilepaskan begitu saja, tidak akan direlakan walaupun 2 player dari tim Onyx Esports mereka sudah standby. Walaupun Ohem di early tadi dia ada di posisi yang tidak diunggulkan, tapi harus tetap di respect karena game tetap berjalan. Udah menuju ke menit yang ke-6. Lihat CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Sudah ada tim Onyx yang mereset kembali turtle-nya. Meanwhile, di depan sana Haji masih coba untuk mengganggu pergerakan dan bahkan ada seorang Keyboy terkenal lele karena seorang Rafael mencoba dipasangkan Garot yang soliter flicker ke arah belakang. Venus tidak sampai tapi Wise gantian kali ini yang untuk melindungi dari seorang Oh My Venus di garis depan Profesor. Yes, dan bahkan kali ini Cewek dia langsung melakukan poking damage, langsung ada We Are Angry dan kali ini Edward juga dalam ancaman coba untuk menghindari satu pergerakan lelenya, tapi ternyata Haji dengan ini overturn-nya mendapatkan 2 dan bahkan mungkin bakal jadi lebih buruk. Karena apa? Karena Turtle selanjutnya masih diamankan oleh Blacklist International dan kali networknya akan menyusul. Lihat bagaimana Wise kali ini bahkan mencoba untuk menelan ke arah Sans. Welcome to my channel, tapi Sans siapa ditumbangkan. One shot coming up. Haji ternyata malah mendapatkan point kill dan turret mid lane harus hilang. Haji kali ini lihat dengan payungnya berhasil mendapatkan poin kill yang cukup mahal. Drian dan bersama dengan Cewek kali ini juga harus hilang di depan sana. Para pemain dari tim Blacklist International langsung mencoba membalikan keadaan dengan posisi tertinggal. Kali ini hanya 900 gol saja itu dia terlalu efektif. Tapi lihat Keyboy, Garotnya tidak berhasil dikeluarkan karena lihat tidak ada yang bisa berani. Lagi dan lagi Wise tidak bisa dipisahkan dari para pemain tim Blacklist International. Jadi sayang banget ya, kayak teman-teman dari Onyx tuh sangat agresif, udah mencari kesempatan buat menggunakan pick off mereka yang bagus banget. Tapi sayang banget Haji bisa mencari kesempatan buat nge-land overturn ke 3 orang ya. Dari itu membuat ada momen bagus banget buat Blacklist International, dapat kesempatan bagus dan sekarang mereka ada keunggulan dari segi gold. Iya, dan tadi sih kalau aku nggak salah notice ya itu Kupanya tumbang duluan, makanya tiba-tiba langsung ada satu momen di mana Ceweknya juga tidak bisa melakukan banyak hal. Ketika dia udah We Are Angry, nggak ada Kupa, mau nggak mau ketika terkena gini yang overturn, langsung di pick off dengan cepat. Dan Drian, dia harus lebih berhati-hati karena dari tadi yang bisa mengincar ke arah Drian ini nggak cuma Haji, tapi Oheb bahkan dengan runnernya dia mampu untuk menjangkau pergerakan dari Feather Airstrike. Jadi nggak boleh asal-asalan nih Feather Airstrike-nya, kecuali mungkin untuk mendapatkan dealing damage yang benar-benar optimal. Bagusnya sih Onyx harus mencari situasi di mana mereka nggak fight 5 lawan 5 ya. Karena dari segi the area of effect, dari segi AOE itu buat Blacklist International, mereka punya combo yang lebih bagus aja gitu, lebih rapi buat team fight. Onyx tuh lebih harus ngandelin pick off-nya karena ada Selena, ada Varsa, dan ada juga Popoin Kupa. Ini crowd control yang bagus banget buat bisa kalau ada member dari Blacklist yang offside gitu ya, bisa langsung diamankan aja dengan combo
dengan berbagai macam stun ya dari sisi Onyx Esports. Alright, dan bahkan dari sisi tim Onyx Esports mereka udah mulai melakukan split push lagi, tidak memasakkan tim fight seperti game sebelumnya, tapi Edward bakal memberikan informasi kalau ada Suns di bottom lane yang tandanya ini akan menjadi satu buah poin Lord untuk tim Blacklist Internasional. Ini tidak bisa di zoning out untuk dari Lordnya, memilih untuk mendapatkan satu buah turret. Dan untuk kali ini tim Blacklist Internasional bakal mencoba untuk mendorong dengan ada Bapak Lord yang terhormat, Profesor. Oke, ini yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Gak boleh ada yang keculik sama sekali. Mereka harus defend the high ground. Dan kali ini bahkan ceweknya ketinggalan. Langsung muncul flick out ke belakang. Ohep-nya juga terkena trap. Dan bahkan dikinai by Item Kupa. Mau gak mau harus mundur terlebih dahulu. Karena kalau memasakkan tim fight di arah bottom lane, Lordnya muncul bakal jadi timing banget untuk Onyx Esports. Wow, Kaguranya juga harus diperhatikan. Posisi dari Drian jangan sampai terlihat kembali. Karena Haji dia tidak melulu dengan ada yang di depan yang dia sikat. Dia cari benar-benar yang ada memiliki sebuah impact besar seperti Drian, seperti cewek di dalam team fight. Jadi dia benar-benar trigger disiplin untuk dari segi King Overton-nya. Jarak top lane sana, Lord tidak dikawal oleh tim Blacklist sampai menuju ke arah turret yang kedua. Mereka ingin memantapkan diri. Purple sudah muncul ke lane of down. Keyboy memberikan informasi dengan lelenya menuju ke arah belakang. Tapi lihat, tim Onyx Esports merelakan satu buah turret di arah depan, memilih untuk bertahan di arah Inhibitor. Restart telah dikeluarkan dari tim Oh My Venus kali Blacklist terasa mencoba untuk memasang ke arah depan. Diberhentikan pergerakannya Boots, flicker ke arah depan masih coba untuk bertahan dari Wise, tidak bisa mendapatkan apapun. Tapi Glorious Pathway harusnya bakal di arah belakang, tapi Adam mencoba diganggu pergerakan dari seorang Keyboy menuju ke arah belakang, berhasil kabur. Dan lihat di sana, Lord berhasil dihilangkan dengan cukup cepat oleh Suns dan kawan-kawan. Arrow connect kali ini. Apakah bakal langsung di follow up? Edward cukup strong di depan. Ini yang overturn coming up. Boots-nya sudah mengeluarkan Glorious Pathway. Rian bahkan belum melontarkan dari Federal Strike-nya dan tidak ada yang tumbang sama sekali. Lagi dan lagi Arrow-nya connect ke arah Haji, tapi Haji masih punya full ke arah belakang. Dan bahkan lihat Ohep-nya benar-benar tidak tersentuh. Benar-benar di tengah-tengah dari kerumunan Blacklist International. Lihat Suns-nya juga bahkan kali ini coba untuk membersihkan wave secepat mungkin bottom lane. Mungkin bakal diambil dari segi innernya, tapi Inhibitor apakah bakal jadi jawabannya untuk teman-teman dari Blacklist International? Kayaknya enggak untuk kali. Yes, nggak bisa. Dengan high ground defense mekanisme yang dimiliki dari seorang Drian, berhasil melakukan clear dengan cukup cepat. Decision making yang pas di arah top lane. Dan para pemain dari tim Blacklist International, lihat mereka dari segi itemnya Arashi silakan. Cewek sekarang udah punya Malefic Roar juga, jadi damage-nya ke tank sebenarnya cukup bagus. Tapi emang Kupa tuh bukan hero yang bagus banget buat ngeluarin DPS yang buat yang harus bisa mengurus tank-tank yang tebal dari sisi Blacklist International. Apalagi sekarang Edward udah punya Brute Force Breastplate dan juga Oracle. Healingnya tuh bakal susah banget buat diurus. Wise pun sekarang biarpun item decision-nya lebih ke Magic Resist, sebenarnya cukup tebal buat diurus. Jadi Brian yang harus diandalkan, tapi yang kita lihat Edward sekarang di burst dari tim Onyx, tapi sayang sekali kurang sedikit lagi Bang Oji. Oke, sayang sekali. Satu hit kembali, tapi lihat Keyboy jangan terlalu memaksakan di arah depan. Dan para pemain dari tim Blacklist International mencoba untuk kabur, tapi Boots tertangkap. Boots yang S3 mencoba dikaburkan begitu saja, tapi dia bisa diberikan dari seorang Haji. Boots soningan, Boots still survive. Cepat dibalikan keadaan. Lihat Edward Wise kan dalam lagi, tapi Sniper on point. Boots harus tumbang. Lihat kali ini Boots sudah bertahan sekuat tenaga, tapi ternyata follow damage tidak terlalu sampai ke belakang. Tidak ada Federal Strike untuk melindungi seorang Boots. Masih cooldown, Profesor KB. Yes, sudah digunakan tadi ke arah seorang Edward untuk all in dari Source Skill Ultimate seorang Drian, dan mau gak mau harus reset terlebih dahulu. Dan kali ini lihat 5 member dari Blacklist International masih coba untuk memasak ke bagian depan. Edward telah ancaman Federal Strike juga bakal connect dan bahkan dihilang begitu saja. Lihat deal damage-nya langsung nge-nudes dan bahkan ke arah belakang sana Ohep-nya. Untuk sekarang mau gak mau ya huge banget dari segi damage-nya. Dia harus lebih sabar, gak boleh kemakan lagi. Karena apa? Karena metode pick up dari Onyx Esports yang tadi Arashi bilang ini gak main-main. Arrow, Item Kupa, terus Law and Order, dan jangan lupakan juga knock out strike dari Jeb-Jebnya seorang Suns juga. Oke, jangan lupa untuk pakai kode promo entry Exindo Pride untuk mendapatkan diskon hingga 70%. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk pengguna baru. Keyboy, kali ini trapnya, itu sih trapnya ngeselin banget. Jadi informasinya bakal langsung ketahuan. Oke, tapi Keyboy di depan sana dia harus respect banget dengan seorang Wise. Ini beberapa soft skill bahkan digunakan untuk menghindari pergerakan dari seorang Wise. Lihat Detona. Lagi-lagi benar-benar berbuat ulah di line of the Professor. Mereka bahkan coba untuk melakukan team fight di arah
Lord memancing keributan. Ini bisa kita bilang coba-coba berhadiah. Peruntungan bakal coba didapatkan atau tidak. Lelenya on point. Federer Sektor keluarkan bersama dengan Cross Federer. Tapi ternyata saat is coming. Dan taruh besar di sana. Butuh kata-kata ke belakang. Tapi Wester tinggal seorang diri. Dan menamani. Latar Parsa. Nilaikan satu. Oheb bebas. Oppai ke flame shot on point. Double kill from Oheb. Looking for triple kill. Tapi ternyata Oheb memilih mundur. Terkena sebuah stun. Edward masih mau lebih. Dengan ada tarian piringnya tidak mampu untuk mendapatkan stun Profesor. Yes, ceweknya langsung terpick off dengan burst instant damage. Itu dia nuke damage yang dihadirkan dari Haji. Benar-benar seimbang dan balance. Bahkan walaupun dengan ini overturn, dia langsung all in. Ceweknya bahkan belum sempat untuk mengeluarkan flicker. Alright, belum mengeluarkan flicker. Sans melakukan clear minion terlebih dahulu. Edward memasak keributan. Dia pengen mendapatkan satu buah ini pintar turret dari mid lane. Hingga overturn telah keluar. Privat telah digunakan. Oh my god, ini tidak baik untuk tim Onyx Esports dengan ada turret 2 yang hilang dapatkan dari top lane sana. Lord bebas bergerak, memberikan permainan yang luar biasa dari tim Blacklist International dari bottom lane. Mereka fokus sekarang ini pintar turret. Sedangkan dia seorang diri mencoba untuk menahan semua damage yang diberikan dari tim Blacklist International. Lord yang kedua. Kali ini bakal coba untuk diamankan terlebih dahulu di bagian top lane. Genius One sudah diamankan Keyboy dan bahkan Arena Shield dimiliki oleh Edward. Apakah bakal nabrak ke bagian bottom lane karena terbuka dengan sangat amat lebar. Blacklist International masih melakukan engage. Edward harus lebih berhati-hati. Ingat cewek, dia udah punya Light of Despair dan Endless Battle. Untuk sekarang Federer Airstrike udah di pop out dan bahkan langsung Haji yang mengincar ke Adrian. Instant kill dan bahkan langsung dibalikkan keadaannya. Bootsnya juga dalam ancaman. Terkena sedikit ini berbahaya. Dan kali ini Flame Shot tidak mampu untuk menumbangkan ke arah seorang Boots. Bootsnya still survive. Dan lihat Keyboy, dia ternyata tidak bisa melakukan solo kill terhadap seorang Oheb karena langsung di cover dengan cepatnya. Oh my Venus, benar-benar ngedealing healnya dengan sangat imbalance. Dan lihat di arah depan, Ohebnya masih nembak-nembakin terus walaupun tidak jadian. Oke, tapi kali ini lihat Edward mengacak-acak distraction dilakukan. Fokus ke arah Edward, mereka cewek. sedangkan yang lainnya fokus ke arah satu buah turret. Tapi lihat cewek di depan sana, hingga overturn dikeluarkan, masih berhasil cover. Tapi lihat full save the day, berhasil mendapatkan satu. Keyboard tidak bisa terlalu lama shutdown dari seorang Haji akhirnya didapatkan. Tapi lihat 3 turret yang heal dari Inhibitor turret membuat tim Onyx Esports benar-benar bertahan. Jadi sedikit sulit Onyx Esports, mereka di under pressure, mereka di pressure seperti kuat sekali dari pressure yang diberikan dari Blacklist International. Arashi. Dan sekarang item dari Haji tadi ya, setiap kali Drian tuh mencari kesempatan buat bikin play dengan Feather Airstrike dan mencari stun ke arah Blacklist International. Haji tuh yang selalu mencari kesempatan dan dengan Clock of Destiny, Lightning Truncheon dan juga Holy Crystal emang susah banget buat Drian karena dia bisa langsung di one shot dari Haji yang kita lihat di fight sebelumnya loh. Jadi Onyx Esports harus lebih hati-hati, harus mastiin kalau Haji tuh nggak dapat kesempatan buat nge-flank ke belakang dan mereka harus mencari cara buat menangkap Oheb karena sekarang dengan adanya Demon Hunter Sword dan juga Blade of Despair dan Malefic Roar dan 2 item tank ya sebenarnya ya. Oheb tuh sekarang damage-nya gede banget tapi dia juga gak gampang buat di pick off. Jadi Drian dan mungkin Keyboy harus mencari kesempatan buat mencari gimana ya, mungkin flank atau stun ke arah Oheb karena kalau dia tuh bisa free hit di belakang repot banget sih. Cewek butuh berseker nggak sih kira-kira ya? Untuk instan dia benar-benar punya dealing damage yang sangat amat tinggi dan kupanya juga udah on point banget. Dimana Tersos sudah diamankan dan kayaknya akan menuju ke arah Immortal deh. Tadi aku sudah melihat satu Vitality Health yang mana menambahkan dari sisi HP seorang Popol Kupa. Entah Athena Shield atau bahkan Immortal kayaknya bakal ke arah sana Athena sih. Shield sih kalau menurut aku. Karena Hajinya ini benar-benar burst banget ya kan dari tadi dan bahkan dia udah punya penetration dari Divine Glaive. Oke, memang immortality itu sangat penting Profesor KB. Tapi dengan strategi yang dilakukan dari seorang Haji ini mungkin lebih mengantisipasi. Di mana dia dengan adanya Athena Shield setidaknya short skill 1 yang dikeluarkan dari Haji itu bakal sedikit wasting. Lihat, cewek fokus terhadap seorang Edward. Purify telah dikeluarkan. Ini bakal menjadi wasting time yang diberlakukan oleh para pemain dari tim Onyx Esports mencoba dipaksakan tapi ternyata tidak. Mereka komit, mereka hilang, mereka mendapatkan Edward. Tapi bukan hanya itu, permasalahannya 3 lane bakal coba didorong habis-habisan. Ini tandanya mereka akan memaksa tim fight di arah Lord yang terhormat. Yes, tanpa adanya Edward kali ini 5 lawan 4 apakah bakal dikontes begitu saja karena ingat Onyx Esports C-nya itu artinya comeback. Yes, bener setuju banget ya kan. Onyx Esports nih, orang dari Indonesia comeback Esports kali ini. Benar banget. Nggak ada masuk-masuknya. Nggak ada masuk-masuknya. Nggak masalah. Chemistry -1. Chemistry -1. Lihat, harus coba dipaksakan. Tarik ulur, Boots di garis depan. Item kupanya hilang, terlalu sakit memberikan damage. Tapi lihat cewek kali ini terkena damage cukup sakit dari Oheb. Harus reset kembali. Edward bakal muncul. Tapi lihat cewek udah memberikan informasi kalau dia bisa datang dengan item kupa. Di dari belakang. Dia bakal coba tertuju. Flicker telah digunakan. Wise tapi bahkan di sini Drian bakal coba di-counter oleh seorang Haji. Masih bisa ke arah belakang dan bahkan hilang Blanchotnya Beast.
tidak tumbang sama sekali. Sadar ke arah belakang. OHF damage terlalu besar. Sasa harus pulang. Bus gak bisa membendung lagi dan Kiboy tidak bisa menyelamatkan apapun. Pendek restrek cuma hanya bisa untuk memperingatkan dan Rian tertabrak. Tidak ada Ferry, jangan kau terlambat datang Ferry. Oh my god, keculik satu demi satu dan bahkan terekspos kali ini dari Lordnya. Hanya Wise yang tumbang, 1 tukar 2. Cewek juga benar-benar instan banget karena dia dalam keadaan half HP. Terkena Renner dan kali ini OHF yang bakal langsung memainkan billing per second dari damage-nya. Untuk dari sisi Blacklist International di reset begitu saja. Kiboy sudah melihat satu potensi. Kali ini Suns juga nggak mau terlalu memaksa karena ingat Onyx Esports masih punya Retribution. Yes, bener banget. Tidak ada Wise, seperti ini bakal ditunggu sampai Wise-nya datang ke arah Bapak Lord terhormat. Lihat, tidak jadi, di reset kembali dan tim fight-nya akan 5 lawan 5 lagi. Ini bisa kita bilang dari tim Onyx Esports, mereka benar-benar harus sabar. Mereka benar-benar harus ada peringatan lebih terhadap seorang Haji sih, Profesor, kalau menurut aku. Gimana nih Arashi? Ya Onyx Esports juga mungkin harus lebih fokus ke target yang benar ya, karena memang kita lihat Wise tuh selalu difokus dan Wise emang akhirnya bakal tumbang, tapi OHF selalu bisa free hit di belakang dan dia tuh cuma 1 gitu loh. Dan di late game begini damage dari Battery tuh sakit banget, dan sebaliknya kita kalau lihat cewek tuh selalu difokus sama member-member dari Blacklist International. Kalau cewek nggak dapat langsung ke arah Drian. Jadi semua member yang penting ya di fight-fight yang besar ini pasti selalu target dengan benar oleh Blacklist International. Jadi mereka mungkin harus merubah mungkin cara fight-nya sih. Oke, ada Edward di sana, terkena damage cukup besar, tapi yang overturn nggak ada karena udah dipakai terhadap seorang Suns yang nggak berhasil didapatkan oleh seorang Haji. Lord lagi-lagi menjadi salah satu objektif yang di PHP-kan oleh kedua belah tim. Mereka masih menunggu, mencoba untuk mendorong dua lane yang berbeda. Dan bahkan di posisi yang dimiliki tim Blacklist, mereka mendapati keunggulan dengan adanya minion yang sudah berubah lebih ganas ketimbang minion dari tim Onyx. Jadi setup lagi kali ini Lordnya udah mulai terekspos 40.000 HP. Darah tersisa Edward kali ini overturn karena ceweknya benar-benar terbakar dan bahkan udah ada magic worship yang dikeluarkan langsung menggigit ke arah Wise, tapi flame shotnya connect ke arah Kupa saja, belum ada dealing damage yang cukup tinggi. Dan lihat Sunsnya benar-benar terkena Renner dan harus dipaksa untuk bunuh Drian, sudah menggunakan Feather Air Strike dan ini bakal jadi informasi di mana Blacklist International bakal nabrak ke arah Lord yang terhormat. Bukan hanya itu aja, di mana di arah top lane lihat ada seorang cewek yang jauh dari peredaran. Bus mencoba untuk memaksa memukul mundur. Wise masih mau lebih. Luar sepatu dikeluarkan. Bus tertangkap. Cewek is coming. Belum ada Feather ST. Dan bahkan apakah diselamatkan? No retribution on point Wise. Tapi tergigit dengan seorang Populate Kuba di belakang sana. Ada 2 zoning out yang dilakukan. Saskan sama di dalam. Haji berhasil tertangkap. Pasti bisa dilakukan. Tapi OHF. Kali ini memberikan permainan di arah Bus. Berhasil mendapatkan 2. Masih bisa dihindari. Bus still survive in the bottom man. Oh my god. What a play from Boots. Boots kayaknya bakal ditumbangkan dengan cepat. Edward menyadari hal tersebut dan bahkan Sunsnya melepaskan dari pandangan ke arah Edward. Kali ini lihat bagaimana 3 melawan 3-nya dan bahkan OHF-nya masih standby di belakang sana. Langsung saja Nimbus Fashion dikeluarkan dan kali ini tidak ada yang tumbang sama sekali. Cewek apakah mampu bertahan? OHF kali ini sudah memiliki dealing damage yang sangat amat tinggi dan bahkan Sunsnya akan memainkan dari segi mobilitas movement speed-nya. Langsung ada Renner, nggak ada yang connect sama sekali. Roja connect ke arah Edward, mungkin bakal langsung di pick off dan kali ini lihat OHF-nya di arah belakang menumbangkan 1 godlike diamankan. Cewek coba untuk bertahan tapi kayaknya gak bisa double kill daripada seorang OHF. Looking for more and that's another triple. OHF menuju base dan Blacklist mendapatkan poin pertama. Blacklist International berhasil ditumbangkan. Ternyata tidak. Kita berharap seperti itu, ternyata tidak, beris oke. Nggak apa-apa Profesor, reset. Baru game 1. Masih game 1. Dada kiriku sakit. Aduh, aku dada kiri kanan. Waduh, itu kalau kanan. Kalau misalkan nanti game kedua terjadi hal-hal yang tidak aku inginkan. Waduh. Emang ini game yang tadi intens banget ya. Padahal di awal game itu Onyx udah dapet kontrol yang bagus banget. Tapi di sekitar menit ke-7 tuh ada play yang besar.